Ya, halo semua. Sini saya Tony Brasenbarus dari Fakultas Ekonomi Manajemen SDM ingin mempresentasikan audit budaya perusahaan. Audit budaya perusahaan adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsir. Budaya mengirim pesan kepada orang-orang di dalam dan di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dilakukan. Ini berakar pada tujuan, strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau kegagalan utama sebuah bisnis, peristiwa, dan fakta di lingkungan perusahaan. Konsep yang terkait erat adalah etika perusahaan dan citra perusahaan. Etika perusahaan menyatakan nilai-nilai perusahaan, sedangkan citra perusahaan merupakan persepsi publik terhadap budaya perusahaan. Nilai dan norma organisasi menyebar ke semua orang di organisasi. Ini kemudian memandu perilaku dan mengontrol cara orang berinteraksi satu sama lain dan dengan para pemangku kepentingan di luar organisasi. Adapun faktor yang membedakan budaya satu perusahaan dari yang lain. Budaya perusahaan bervariasi karena perbedaan dalam nilai-nilai bersama dari organisasi, tingkat hierarki, latar belakang, budaya karyawan, dan orientasi perusahaan. Misalnya, terkait dengan orientasi, beberapa perusahaan lebih berorientasi pada orang, sementara yang lain berorientasi pada tugas. Dalam orientasi orang, budaya cenderung memprioritaskan orang ketika membuat keputusan dan percaya bahwa orang mendorong kinerja dan produktivitas. Mengapa budaya perusahaan itu penting? Jika strategi menawarkan logika formal untuk mengarahkan ke arah tujuan perusahaan, maka budaya mengekspresikan tujuan melalui nilai-nilai dan kepercayaan. Budaya memandu kegiatan melalui asumsi bersama dan norma kelompok. Karena membentuk sikap dan perilaku, budaya dapat menjadi energi menuju tujuan bersama. Itu tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja keras untuk mencapai target, tetapi merasa senang melakukannya. Oleh karena itu, budaya mempengaruhi produktivitas dan kinerja melalui dan juga perusahaan. Bagaimana budaya perusahaan muncul dan berkembang? Para pendiri biasanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya awal perusahaan. Mereka akan berusaha membangun budaya untuk memfasilitasi percapaian visi dan misi mereka. Tanpa itu, perusahaan tidak akan lebih terstruktur. Budaya berkembang seiring pertumbuhan bisnis, masuknya eksekutif baru berkontribusi pada perubahan budaya perusahaan. Mereka mungkin membawa perspektif yang berbeda dari yang dibawa oleh pendiri. Budaya beragam antara perusahaan, beberapa dari mereka lebih birokratis, sementara yang lain lebih fleksibel. Beberapa perusahaan mungkin secara terbuka menyelesaikan konflik untuk menciptakan konsensus, sementara yang lain menyelesaikan secara hierarkis dan diam-diam di balik pintu tertutup. Di sini ada jenis-jenis budaya perusahaan. Yang pertama, budaya komunal. Memberi anggotanya rasa memiliki dan juga didorong tugas. Pemimpin budaya ini biasanya sangat inspirasional dan karismatik. Sisi negatifnya adalah mereka sering memiliki pengaruh terlalu besar dan anggota jarang vokal. Budaya jaringan anggota adalah sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Mereka bersedia saling membantu dan berbagi informasi. Sisi negatifnya adalah mereka begitu dekat dan ramah satu sama lain sehingga mereka enggan mengkritik kinerja yang buruk. Mencernari kultur. Berfokus pada tujuan yang ketat, tujuan harus dipenuhi dan pekerjaan dilakukan dengan cepat. Semua orang fokus pada tujuan dan objektivitas. Sisi negatifnya adalah mereka yang kinerja buruk mungkin diperlakukan tidak manusiawi. Yang keempat terakhir, budaya terfragmentasi. Rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasanya sangat lemah.
Para individualis merupakan organisasi dan komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerja tugas. Sisi negatifnya adalah kurangnya kerjasama. Sekian, terima kasih presentasi dari saya tentang audit budaya perusahaan.